Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya guys, beberapa hari terakhir ini publik Indonesia sempat dihebohkan dengan beredarnya sebuah buku mata pelajaran untuk anak-anak kelas 7 atau SMP kelas 1 dan sederajat, ya, yang mana buku tersebut adalah buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang ditulis oleh Zaim Ukrowi dan Ruslina Wati, di mana buku tersebut telah terjadi kesalahan dalam penulisan ataupun penafsiran akan konsep keimanan Kristen maupun Katolik tentang doktrin Trinitas, ya. Nah, buku ini sempat membuat banyak kalangan dari umat beragama Kristen Protestan maupun Katolik menolak keberadaan buku tersebut untuk dipakai sebagai buku panduan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terutama pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP kelas 1. Ya, saya sedikit membaca apa sih yang menjadi problematika dari buku tersebut sehingga akhirnya menimbulkan kontra di masyarakat, terutama bagi umat Kristen. Ya, dalam buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tersebut di halaman 79, ya, di poin yang kedua disebutkan seperti ini. Yang kedua adalah Kristen Protestan, bahwa agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17, dan Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya, ya. Dan di poin yang ketiga, ya, agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas, Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab sucinya juga Injil, dengan peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Nah, di sini kami menilai bahwa para penulis buku tersebut mengalami kekeliruan dalam memahami konsep iman dari umat Kristen, terutama Kristen Protestan dan juga Katolik, di mana pemahaman atau keimanan dari umat Kristen pada umumnya tentang Trinitas bukan adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus, tapi Trinitas dalam konsep sesungguhnya bagi umat Kristen adalah Allah, Putra, dan Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Nah, kami menghargai para penulis dalam menyusun sebuah buku yang menggambarkan tentang kebinekaan. Tetapi alangkah lebih baiknya adalah pada saat melakukan penulisan seperti ini, dan ketika Anda ingin memasuki ranah keimanan yang tidak Anda imani, sebaiknya Anda melibatkan orang-orang yang lebih ahli atau lebih pakar yang berasal dari dua agama tersebut, yakni dari agama Kristen Protestan maupun Katolik. Nah, banyak lembaga-lembaga yang berasal dari kedua agama tersebut yang bisa Anda kerjasama dengan mereka, sehingga mereka bisa memberikan pemahaman-pemahaman tentang doktrin ataupun ajaran keimanan dari mereka. Ya, seperti halnya misalnya ada pada Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau Kongres Wali Gereja Indonesia, yang mungkin Anda bisa mendapatkan referensi dari mereka sebelum Anda menyusun buku ini dan dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, khususnya pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, dan juga ada satu koreksi di sini bahwa kitab sucinya orang Kristen itu bukan Injil. Injil hanya sebagian kecil yang ada pada kitab sucinya orang Kristen yang namanya Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga kurang tepat kalau Injil disebut adalah kitab sucinya orang Kristen. Ya, dia hanya salah satu yang ada di dalam kitab sucinya orang Kristen yang disebut dengan Alkitab. Untuk itu, kami memohon kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, untuk bisa memerintahkan agar buku ini bisa ditarik dari peredaran, ataupun jika buku ini sudah terlanjur menyebar ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,
bisa dihimbau agar buku ini tidak dipergunakan lagi dan segera direvisi agar tidak menjadi panduan dalam melaksanakan pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, terkhususnya di kelas 1 SMP atau kelas 7. Karena dampak dari beredarnya buku ini dan dipakai dalam kegiatan belajar mengajar, kami takutkan akan menimbulkan kekeliruan pemahaman akan doktrin Kristen bagi anak-anak kami, terutamanya yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik di sekolah mereka masing-masing, karena kami yakin mereka masih sangat muda, masih sangat awam terhadap pendalaman iman akan kekristenan. Dan untuk itu, sekali lagi kami mohon agar buku ini segera ditarik dari peredaran dan bisa direvisi secepatnya. Dan yang berikut, kami juga himbau kepada dinas-dinas pendidikan yang berada di 22 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jikalau memang buku ini sudah masuk juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mungkin bisa dihimbau ke sekolah-sekolah agar buku ini tidak dipergunakan lagi dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dimaksud, ya. Kami tidak ada maksud apa-apa dalam menyuarakan rasa keberatan kami terhadap buku ini. Semua murni hanya kami juga ingin terlibat dalam membantu memberikan sumbangsi pemikiran dalam dengan tujuan untuk memajukan kehidupan bernegara, kehidupan beragama, dan juga tetap menjaga eksistensi kebinekaan yang ada di negeri yang kami cintai ini. Untuk itu saya James Bore mewakili tim manajemen Pod James, ya, ucapkan terima kasih untuk atensi dari pemerintah terhadap video ini. Akhir kata, saya James Bore pamit. NKRI harga mati.